warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Segala puji bagi Allah. Mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan telah memberikan kita kesempatan untuk menghadiri salat Jumat yang berbahagia ini. Tidak lupa salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi kita ya Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'utnya, dan hingga sampailah kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini Khatib ingin menyampaikan satu topik penting yang berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu tentang wudu, tayamum, dan mandi wajib. Ketiga hal ini itu adalah bagian ajaran Thaharah atau bersuci dalam Islam yang menjadi syarat penting, syarat sah ibadah-ibadah itu tertentu, terutama sholat. Sebagai seorang muslim, kita tidak bisa lepas dari konsep Thaharah. Tanpa bersuci, ibadah kita tidak akan sah dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Thaharah tidak hanya melibatkan kebersihan fisik, tetapi thaharah juga melibatkan kebersihan rohani. Dan niat kita dalam mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, at-tahuru syahruhu imaman, yang berarti kebersihan sebagian dari iman. Hadis ini mengingatkan bahwa kebersihan itu termasuk bersuci melalui wudu, tayamum, dan mandi wajib, merupakan bagian penting dalam keimanan kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama mari kita bahas tentang wudu. Wudu adalah cara bersuci yang paling sering kita lakukan sebagai seorang muslim. Wudu juga bersuci yang paling penting, merupakan syarat sah sholat. Karena tanpa wudu sholat kita tidak akan sah dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Maidah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan usaplah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dalam ayat ini Allah dengan jelas memerintahkan kita untuk bersuci sebelum sholat dan wudu. Wudu tidak hanya menyucikan fisik kita dari hadas kecil, tapi juga menyucikan hati kita sehingga kita siap untuk beribadah dengan khusyuk. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidakkah seorang muslim berwudu dengan sempurna kemudian salat 2 rakaat dengan khusyuk kecuali Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini juga menunjukkan betapa besarnya, betapa pentingnya wudu dalam menjalankan ibadah. Wudu itu mengandung nilai kesehatan, nilai kesehatan, dan karena dengan wudu kita dapat membersihkan diri kita dari kotoran dan menjaga tubuh tetap bersih. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah yang berbahagia, namun ada kalanya kita tidak bisa menggunakan air untuk berwudu, seperti kita sedang sakit atau dalam perjalanan yang memungkinkan kita tidak akan menggunakan air. Dalam kondisi seperti inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keringanan
dengan syariat tayamum. Tayamum itu adalah bersuci dengan menggunakan debu suci dengan pengganti air. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 43, dan jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan lalu kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau suci, usaplah wajahmu dan tanganmu dengan tanah itu. Tayamum ini adalah bentuk bersuci atau bentuk kemudahan dari Allah kepada kita hamba-hambanya yang telah dalam keadaan darurat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang tidak memberatkan, tetapi memberikan kemudahan bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam menjalankan ibadah. Jemaah yang dimuliakan Allah, selain wudhu dan tayamum, dalam Islam juga dikenal dengan istilah mandi wajib atau mandi junub. Mandi wajib adalah kewajiban bagi seorang muslim untuk membersihkan diri dari hadas besar seperti setelah berhubungan suami istri keluarnya mani atau setelah selesai haid dan nifas bagi perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6, dan jika kamu junub maka mandilah. Jadi mandi wajib adalah bagian dari toharoh yang tidak bisa diabaikan. Jika seorang muslim berada dalam keadaan junub atau hadas besar, maka ia tidak boleh melaksanakan sholat, membaca Al-Quran atau melakukan ibadah-ibadah lainnya sebelum mandi wajib. Oleh karena itu, mandi wajib adalah syarat yang harus dipenuhi agar kita dapat kembali suci dan melaksanakan ibadah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, setiap bentuk taharah yang Allah syariatkan, baik wudu, tayamum maupun mandi wajib, memiliki makna mendalam dalam kehidupan kita seorang muslim. Semua ini bukan hanya untuk ritual fisik, tetapi juga secara untuk membersihkan diri dari segala bentuk kotoran, baik secara lahir maupun batin. Taharah juga menjadi salah satu wujud kepatuhan kita kepada Allah, sekaligus tanda penghormatan kita hendaknya dalam ibadah. Kebersihan fisik yang kita jaga melalui wudu, tayamum dan mandi wajib juga dapat mendatangkan manfaat kesehatan dan menjaga tubuh kita tetap bersih, kita terhindar dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh kotoran. Selain itu, taharah juga memberikan ketenangan jiwa dan kesucian batin sehingga kita bisa lebih khusyuk dalam beribadah. Barakallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah Jumat yang diberi rahmat oleh Allah, setelah kita memahami pentingnya wudu, tayamum dan mandi wajib, marilah kita senantiasa menjaga kesucian diri agar ibadah kita diterima oleh Allah. Setiap kali kita bersuci, hendaknya kita melakukan dengan niat yang ikhlas semata-mata karena Allah. Jangankan kita menganggap remeh taharah, karena ia merupakan bagian kunci, bagian yang penting untuk melakukan ibadah. Rasulullah SAW telah bersabda, kunci dari salat adalah bersuci, pengharamannya adalah takbir, penghalalannya adalah salam. Hadis ini menekankan bahwa kita tanpa taharah, ibadah sholat kita tidak akan sah dan tidak akan diterima oleh Allah. Oleh karena itu, mari kita menjaga wudu, tayamum dan mandi wajib dengan sebaik-baiknya, karena ia adalah syarat paling penting atau syarat paling utama untuk melakukan ibadah kita kepada Allah.
Taharah juga bukan hanya sekedar membersihkan diri kita secara fisik, tetapi juga membersihkan hati kita dan jiwa kita dari berbagai penyakit hati seperti iri, dengki, dan sombong. Marilah kita berusaha untuk selalu menjaga kebersihan hati dari memperbanyak istighfar, taubat kepada Allah. Semoga dengan menjaga kebersihan lahir dan batin kita menjadi hamba yang selalu dicintai Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami, bersihkanlah hati kami, dan jaga jiwa kami, dan wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma gfirlaha dzunubana wa kafir anna sayyitina wa tawaffanna ma'mal abar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.